Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung ke tema. Ini ada Yamaha NMAX OLD yang masih NMAX generasi pertama, yang masih memiliki dinamo starter ya, jadi masih konvensional. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh orangnya yang punya motor apa li? Pulpam nggak dengung. Pulpamnya nggak mau dengung, padahal pulpamnya udah baru ya, udah baru asli satu set. Tapi untuk informasinya di kontak pulpamnya nggak dengung, tapi di lampu injeksinya atau di lampu milnya itu tidak ada kedipan. Secara umum kalau pulpam nggak dengung, aktivitas kendaraan tersebut tidak akan bereaksi dengan maksimal, karena pulpam itu bekerja atas dasar perintah tegangan plus dan sinyal massa yang didapatkan dari ecu. Nah, ini akinya drop ya, masih kami cas dulu jasannya ngesot. Tali lampu lur. Ya, dikunci kontak, cetek. Untuk lampu injeksi tidak berkedip ya, tidak ada kedipan. Tapi untuk pompa minyaknya nggak dengung, kontak cetek, pulpamnya nggak mau dengung. Jadi ya di starter ya nggak hidup, tuh, ya, nggak akan hidup. Nah, kayak kompresi habis. Tapi jadi masalah ini pompa minyaknya nggak dengung. Lah, untuk letak pompa minyak di sini, di bawah sini. Nah, di sini. Nah, ini kan ada soket warna hitam. Ini soket IC pulpam. Ini tegangannya 12 volt standby warna merah leres biru ini. Yang satunya itu massa, tapi massanya dia berupa sinyal distik. Jadi waktu dikunci kontak, cetek, dari ecu ngirim sinyal sesaat plus minus 5 sampai 10 detik untuk mengkondisikan kerja. Jadi kalau sudah siap, orangnya nyetater, motor sudah nyala, berarti sinyal ini akan berubah menjadi continue. Nah, berarti keadaan tersebut apakah di sikringnya, ataukah di IC-nya, ataukah di jalurnya. Nah, ini cara ceknya. Yo, pastikan sikring ini nggak ada yang putus. Cek mas, buat tes pen 12 volt. Ini sikringnya ini gini. Nah, ini sikringnya ada 4. Sama lihat di sini, ini ada 4 berderet, ada main 1, main 2, telemeter dan signal. Nah, kita fokus ke jalur main 2. Main 2 itu termasuk jalur yang kita bahas, yakni di bagian 12 volt yang terhubung 12 volt ada kaitan dengan tegangan standby pulpam. Pastikan di main 1 dan main 2 ini standby arus. Ya, posisi kontak mati. Yuk, teskan taruh min. Ya, ya wes, cek dewe. Ora kesetrum, rasa wedi. Oke, standby 15. Itu main 1, main 2. Oke, kemudian untuk telemeter signal ini setelah kontak, gitu. Nah, kita fokus di main 2. Tapi sebelum kita melangkah ke bagian tertentu, ini sikring cabutan dulu mas. Ada nggak jemper-jemperan? Maksudnya bekasnya kan sepertinya sikring ini sudah pernah diudahi. Coba dicabut dulu sikringnya satu-satu. Ada nggak di situ jemper-jemperan? Karena nggak boleh sikring jemper kabel, nggak boleh ya, sangat berbahaya untuk injeksi. Kalau ada apa-apa konslet malah tidak bisa putus, sikringmu malah jebol sistem kawan-kawannya. Woi, cek dulu ada nggak jemper-jemperan. Ada mas. Nih. Ada mana? Oh, ada. Mana? Coba diambil. Kenapa ini di jemper kabel ini? Jemper-jemperan lur. Padahal sikringnya nggak putus ya. Nggak putus. Ini biar apa? Biar kuat paling. Udah nggak apa-apa. Buang aja ininya. Nah, coba cek yang lainnya. Ada nggak jemper-jemperan? Pastikan standaran ya. Karena jangan sembarangan sikring. Aman. Nggak ada. Lepok ini. Oke, cepkan. Ada nggak itu? Ada. Jangan kurang ajar lur. Coba sih. Maksudnya apa ya? Gede-gedein kayak gini. Ambil. Ada kopong ini. Kopong. Ini putus. Putus itu ada kopong. Enggak putus ini. Enggak putus. Cuman
nggak tahu maksudnya biar jadi Hercules paling sikringnya. Tapi kalau ibaratnya konslet malah bakar konco-koncon itu ya dilepokne nele orang nggak pedot tok nyapo mbok kayak kono. Iki nggak pedot iki ngopo kayak kabel gede-gede. Masih ada lagi nggak itu jemper-jemperan itu? Mbak tinggal satu ini. Ada. Astagfirullahaladzim, kayak ono tambang aja loh mas. Nggak pedot loh ini. Ambil. Nggak ada yang putus ini sikring ini malah dikasih kabel semua. Ini kalau sampai lepas dari koridor ini kalau ada konslet dia nggak mampu nahan orang. Di sini sifat sikring kalau ada konslet dia akan melelehkan dirinya sendiri. Yuk coba cek lagi. Gocelan nang ngene lho lur. 3G mu nyeklir setrum rawakmu. Yo. Lampu mundi. Yo. Oke, standby. Mana sikring nggak putus dikasih kabel. Kasih terapi aja sekalian kan ngono toh. Kira-kira gitu loh. Ayo 7,5 outnya. Cek dulu. Nggak ada memang. Tahan. Tak keluarin, tak kontak 1 2 3. Tuh ada. Yuk kelilingin. Oh nggak putus, nggak perlu dikasih kabel. Udah cukup. Wis jangan ditiru kawan ya. Boleh darurat sementara, tapi habis itu dilepas beliin baru kalau putus. Ya, kalau nyambung jangan banyak-banyak kayak tadi, jangan ditiru. Bahaya. Sangat berbahaya. Piro sih regane sikring. Ini nggak ada masalah kok. Oke. Jajal di kontak mas, kontak. Klip ya, lampu mil kayak enggak ada klip-klip pateni. Coba kita lihat pulpam dengung enggak, yuk. Oke, sip. Alhamdulillah pulpamnya enggak dengung ya, urip motor ya. Oke, nanti kita lihat di situ ada 2 kabel. Satu kabel standby yang berasal dari sikring 10 ampere yang tadi di sini kasih bendel. Itu standby. Kalau sikring ini putus ya jalur ke khususnya kita bahas di 12 volt pulpam ya enggak ada. Masanya itu berasal dari ECU. Ini nanti kalau kita tester tegangannya sesaat 12 volt seleret turun seret gitu ya. Oke, coba kita ukur dulu kontaknya cabutan mas Gorin. Kita cek dulu tegangan pulpamnya. Oke, ini kontaknya ya. Oh, tak kantol nih gini. Oke, lepas soket pulpam mas. Cepetan. Cepat mana. Oh, udah nggak ada putihannya ya. Nanti kita kasih bekas-bekasan. Ini. Pegang ono nggak kesetrum. Oke. Ini kontaknya wis tak kayak gini iki kontaknya lho. Ini kontak. Di situ ada kabel warna apa mas? Merah leres biru. Iya. Ada. Dan kabel warna biru leres hitam. Oke. Merah leres biru ini aslinya dan asalnya dari sikring 7,5 ampere yang artinya tegangan 12 volt standby yang dikondisikan di box sikring. 7,5 itu standby, nggak usah dikunci kontak, posisi kontak mati atau hidup ini sudah ada tegangan. Tegangan ini ukurannya dengan seukuran aki ya. Kalau motornya kalau akinya baik ya tegangannya seukuran dengan setara aki. Aki mau ngedrop ya sini juga ikut ngedrop. Oke ya, kita ngomong realnya aja. Ini tegangan yang masuk ketika dalam keadaan aki baik itu plus minus 12 sampai 13 volt DC standby merah leres biru. Coba dicek pakai tes pen. Tes penmu dicapit ke di masa ya, karena pengen lihat plus toh. Ini wae gak kesetrum loh mas. Oke, tak kecelano nek wedi we. Mana nggak usah ditutupi ini loh. Oke, ambil warna merah leres biru, tusuk. Oke, hidup ya, asli itu di merah leres biru ya. Orang ngapusi. Nah ini merah leres biru, posisi kontak mati atau nyala dia harus punya tegangan yang setara dengan tegangan baterai ya. Ini standby, ukuran karo tester. Pakai tester 20 volt DC nih. Tuh. Udah. Capit satunya taruh di ground. Karepmu lah masa mana, masa rangka apa masa aki terserah. Satu probel min buat dikendi mau. Min cakram ya sama aja.
plus tester taruh di kabel warna merah leres biru. Ayo lepok nih merah leres biru. Nilainya setara dengan ukuran baterai plus minus 12 sampai 13 volt. Nah berarti ini tegangan plusnya bagus, normal, tidak ada masalah ya. Terus masanya bagaimana? Nah ini masanya datangnya dari ECU sesuai perintah ECU berupa sinyal distik. Sesaat kalau sampean kunci kontak aja, nanti munculnya normal kalau motor sudah dinyalain. Nah berarti nanti begitu nanti kita tester nilainya begitu awal kontak setara dengan aki plus minus dia harus turun. Nah yang ngomong 13 nih, kita dapat plusnya 13 toh. Nah aku sampean kontak celeret 13 langsung turun. Nah caranya piye? Ini kan cara pertama memastikan kondisi plusnya harus ada dulu ya. Kalau sikring 7,5 jalur yang tadi kita bahas main 2 putus ya, ini nggak masuk tegangan sini. Oke, sekarang sampean lihat sinyal massa kiriman dari ECU apakah ini masih baik. Kalau masih baik berarti full pump lagi. Nah caranya gimana? Yo ini kan merah biru ini plusnya toh ya, berarti ini masukin plus tester skala 20 volt DC. Biru leres ini minnya, tapi berupa sinyal distik kiriman dari ECU ya. Min tester taruh sini, yo pasang jarum, taruh kabel plusnya ini gini nih kabel gini di sini, di kabelnya sini gini. Nah merah leres, awas kejojoh drijimu, jarumnya sing landep ojo sing ketul landep ini. udah Tuh, jarummu kutul lah dong orang. Jarum landep tusuk nasi. Kopi dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah padang dunia kopi ya Yuk. seger ya. Udah coba dicek lagi itu jarumnya nyampe enggak pakai tester skala 20 volt DC, nyampe enggak itu jarum kau itu kau tusuk ya diukur. Oh masuk ya. Oke wis berarti jarum bener. Yuk copot. Nah tak cedak no. Jadi gini dikasih jarum, awas hati-hati nanti nyentuh besi ya, hati-hati nyentuh besi, hati-hati ada jangan ada minyak cecer ya. Wis ini pegangan no, testernya pegangan no. Iya kayak eruh bolon nih gini loh, aja medit-medit. Nah wis skala 20 volt DC. Mana plus testernya iki? Nah plus tester taruh di kabel merah tuh ya. Massa tester mana massa tester? Nah massa tester. Oke, nah ini massa tester dijegurkan ke kabel massa full pump yang massa ini berasal dari ECU. Oke lebokkan gini. Wis 0, ya karena belum ada tegangan. Terus ki kontak ki. Nah nanti kita kunci kontak. Nah nilainya berapa? Ini plus minus 12 sampai 13 volt ya, info awal cetek 12 sampai 13 volt turun cerat. Nah ibarat full pump cetek ning cerat dengan ini loh ya. Kalau tegangannya tidak mencapai 12 volt padahal tadi si merah mendapat 12 volt, berarti massa ECU ini kurang sehat. Entah kabelnya nggak sehat, entah ECU-nya yang mati ataupun error ya. Oke, nilai ini setara dengan tadi kita ukur 12 volt yang kita jemperkan ke massa rangka. Piro nilainya? Kontak 6, sekian, 8, sekian, 0. Sekali nih. Lagi 5, sekian, 8, sekian, 7, sekian. Ya berarti nggak kuat untuk menghidupkan daya daripada brushless-nya rotak, karena rotak sistemnya dia sudah brushless, nggak pakai brush head lagi ya. Dia nggak mampu untuk membangkitkan IC aja, nggak nyampe karena di sini butuh tegangan plus minus 12 volt untuk mendorong keadaan. Yuk sekarang kita pakai LED aja. Mana LED-nya? Ini mau LED. Ini nggak LED wes. Nah tak kayak cara nih pakai boklam LED. Nah wes kontaken ki lampu ini digeser apa piye? Ini harusnya terang, wis logika wae iki yo, kontak. Nah ini aja tier-tier.
Nah, tier-tiernya ini berapa? Ya tadi kalau kita ukur di bawah 10 volt, di atas 5 volt ya nggak kuat wis lampu nih. Ini. Sedangkan kebutuhan dia ini harus real di angka 12 sampai 13 volt untuk mendorong aktivitas sebuah pompa. Paham ya? Wis mudah-mudahan ECU-nya aman. Tapi biasanya untuk NMAX All ini di cover lingkar 2 jengkal. Posisi di mana nanti kita bahas. Nah, saiki akan kita lihat ya, akan kita lihat mesin ini hidup enggak dengan cara pakai tegangan luar. Kita pastikan bahwasanya ini full pump ini baik dulu gitu. Intinya di soket ini 12 voltnya aman, masanya yang gagal ya, kena skakmat ya. Gagalnya di mana? Apa ECU-nya mati, apa kabel kropos? Tetap disimak, jangan di skip. Ngono ae. Di sing 12 volt buatan. Nah ini ya. Ini kita pakai soket gawean wis ini ya. Ini kita lebokkan gini. Ini kalau sampai nggak ada beginian, pakai pin masukinnya, hati-hati jangan sampai kebalik plus minnya. Kalau sampai kebalik sampai pasang ke aki, jangan nunggu lagu dangdut sampai selesai, jangan tunggu lama-lama IC langsung mati. Nah, ini IC ada simbol plus dan min, jangan dibalik. Nah, oke. Ini posisi ini ini. Oh, kita punya bekasan soket IC nih lah, soket kan podo iki. Aku ya podo ya. Nah, ini kita lebokkan ke aki. Nah, ngadek kok dari sana ngadek. Nah, ini enggak ya, enggak dipasang ini, yang ini kita tes saja. Ini full pump kita gerak enggak lur, kontaknya pateni wae iki lho, di anu lho. Nah wis cepno plusnya dulu, Plus hitam. plusnya hitam. Wis. Nah, kono nggih dolanan kuwi nganune masane didolek-dolekno full pumpnya dengung enggak? 1 2 3. Oke, nyala ya, full pumpnya lepas. Lagi 1 2 3. Oke, mau tiut kayak orang ngentut itu. Nah, berarti ini masih kerja. Berapa tekanannya kita belum ukur, ya. Nah, berarti pompa ini masih bekerja, tapi ini dia kurang tegangan, kurang massa di bagian jalur sinyal massa yang berasal dari ECU di kabel warna biru leres hitam. Nah, wis. Oke, paham ya? Wis, sekarang akan kita nyalain motornya tanpa plus dari kabel kelistrikannya, tanpa min dari ECU. Ini kan kita hanya untuk mencocokkan keadaan dulu, dan yang tentu kita sudah dapat info yang fake, bahasanya massa dari ECU itu modar ya. Wis dipasang, kontak. Nah, ini enggak pakai kabel kelistrikan. Jajal sik full pump kerja ora? Yo jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya toh? Ora pakai yang di motornya, karena di sini kurang daya. Ini kurang sehat kalau kita proklamin. Ini proklamin. Ini kurang daya. Pakai LED aja tier-tier. Arep pure kok males, arep mati ora gelem. Nah, ini loh tier-tier. Ya. Males. Oke. Nah, layeran. Nah, sip. Nah, ibarat ngene. Plus ini atau plus tegangan di full pump dapat dari aki. Masanya didapatkan dari ECU. Sedangkan ECU itu engine control unit, ECM engine control module kedua itu. Nah, berarti otaknya injeksi di sini. Lah, sekarang otaknya si full pump ini di mana? Di kawan saya ini. Nah, kalau tak suruh nyabut masanya, mati orang motornya cabut. Oke, tahan dulu. Dia langsung mati. Tuh, karena tidak ada suplainya buat pasang nih. Berarti kalau pasang nih full pump gendeng, kamu gila. Ya. Nah, si ECU nyuruh, nah tak kontak. Ya jal yo bareng karo aku dikontak. Ya. Delok nih matane, kok anggene lampu injeksi ini mati, full pump iki cabut. Ya, tak kontak. Tot nih, siji loro telu. Nah, tiut kayak orang kentut, di situ mati, di sini ya terputus. Paham? Nah. Oke, wis saiki goleki datane, wis cabut. Jadi kan wis real, ini full pump masih bisa dipakai. Kita kehilangan data di sini. Kita turut di mana sih
NMAX kelemahannya untuk versi all, dua lingkar jengkal kabel yang melingkar. Dua jengkal lingkar kabel yang melingkar. Nah, dua jengkal kabel yang melingkar, lingkar atas, lingkar bawah. No, sebelah kiwo, ya. Nah, ini kabel ini larinya kemana? Seleret, larinya ke sana. Wes mas, blekreken kabel, mas, blekrek kabel itu plusnya dibuka dulu, plus akhirnya dibuka. Nanti si kring yang bosok-bosok ini ganti aja, ini yang tadi sempat dijemper kabel, ya. Nah, itu biar dibongkar dulu. Kabel yang melingkar, dua jengkal melingkar kabel yang di dekat lingkaran. Nah, iki cabut le, iki le. Ini dilepas. Nah, biasanya ada di lingkar kabel. Iki sebenarnya apa ya? Nah, biasanya ada di dua jengkal. Hitungan dua jengkal tuh ini. Satu, dua jengkal kabel yang melingkar, iki lingkar. Hitung sejengkal. Nah, pokoknya nggak jauh dari dua jengkal kabel yang melingkar. Ning kono kuwi kar. Oke ya. Oke, biar di blekrek dulu. Misalkan dalam proses ekrek ini 12 volt turunin. Ini kalau ejonya mati yo mahal, ya. Wes, biar di ini dulu. Nggak ada tegangan mas. Kalau udah dinolin. Biasanya ada di dua jengkal kabel yang melingkar. Buka sih ya. Dua jengkal kabel yang melingkar. Ini kawan kita pakai baterai nyuluh kodok. Ben apa mas? Ben kece. Ben kece. Di rokok mau guys. Cuma rokok menara guys. Ben dhuwur asepe. Ngopi dulu. Ya iya mamon. Cuma lap deh ini banyu deh. Dua jengkal kabel yang melingkar ada banyu. Wajar memang ya untuk versi NMAX all kelemahan ada di kabel dua jengkal kabel yang melingkar. Ya gini loh, semua kendaraan itu ada titik lemahnya, ya ada titik lemahnya. Ya samalah dengan saya sampean itu pasti ada titik lemahnya. Maka ini mohon maaf tidak ada rasa saling menggurui. Kalau bagi para suhu ya mohon izinnya guru, kami tidak ada rasa saling menggurui. Kita hanya ini kok bagi-bagi apa sih jenenge? Apa? Ilmu. Oh, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman tok. Sharing. Mancing bisa di krimud. Rokok. Ambilin dulu bang. Oke, siap. Waktu dia tak waktu. Nyong lek. Namanya ini Abang Boncel. Oke. Dua jengkal kabel yang melingkar. Lihat bang, sama bang. Golek iwai kabel sing tadi itu. Nah ini kan arahnya sini. Mana paket pulpang ini besar kayak gitu. Mana kabelnya? Wah ini kalau yang warna silver itu amper minyak. Nah, itu soket amper minyak silver kayak. Set, dari sini celarat. Mana di sini. Celarat. Dua jengkal kabel yang melingkar gitu loh. Ardi di bengkel, masih di bengkel. Oke kawan, kita lihat ya. Ini kita menikmati sebuah shop apa ki jenenge? Shop kabel. Enggak, apa ki jenenge iki? Oke. Shop kikil. Ini kita anduin dulu karena dia kedinginan, ini basah. Baru adus paling. Coba dilihat. Oke. Dilihat satu persatu jalur kabel, nek melurut nek kotor yo karo kain. Kalau sama hembodi ya nanti malam. Nyekek. Oke, kita cari. Oke. Intinya masa yang dari Ecu. Nah, ini dari Ecu ya dateng teko masane. Tapi goib. Masya Allah goib. Jadi dateng tapi tak kasat mata.
datang tapi mau setitik. Ya, rohnya saja yang datang. Ya, Jiwa dan raganya Rogone tidak keri. rogone carry karena nilainya tidak utuh. Lalu Mas, ben horor nek kebuli. Asap juga. Jam malam. Iya. Jadi tau rumasanku mbok anduki kabeh iki piye kuwi? Satu-satu. Oh. Iki kayaknya gantian kabel. Buka wae kok ini. Oke sih. Sik, mana? Ini kayaknya gantian kabel. Kita lihat dulu kawan. Kita bantu untuk buka kikilnya. Nah, satu kono wae. Pokoknya 2 jengkal kabel yang melingkar yo iki. Siji, loro, lingkar ngono lho. Untuk NMAX OR. Secara perlahan. Ini harus mau nggak mau harus diperiksa daerah 2 jengkal kabel yang melingkar, ya. Kalau ecunya mati ya nanti kita langsungkan aja ke masa rangka, tapi nanti masanya sudah sifat kontinu, tidak di stick lagi. Gini. Woi, ketemu iki, cetok iki. itu switch rem. Mana sih? Switch rem standar. Standar. Oh, standar. samping. Nah itu Iki cetok iki. Nah iki lho, ya bang. Tahapan ya. Ini merah leres biru. Nah, ini sudah disuntik. Oh, sana suntikannya. Nah, udah nih, udah ketemu jalur nih, tuh. Nah, ini. Satu yang Udah, kita ambil pokok poin aja di sini. Oh, sekalian. Ya Iya, wes, sampai situ aja ya. Iya. Dilap, dianduin dulu semua nanti. Nah, nanti kita ambil poros. Porosnya mana? Ya porosnya satu tadi, yang lain jangan dulu. Nah, karena kabel segini banyak, ini ada 2 kunci. Ini pasti ada tegangan standby 1 dan output pembagian coklat iki output, hitam polos iki massa. Ya, hitam massa, coklat itu output 12 volt, ya toh. Hitam gede yo massa, ya toh. Nah, kita fokus ke bagian sinyal massa, sinyal distrik, laporan dari ECU yang kita analogikan sebagai teman kita tadi, yang kita contohkan sebagai ECU yang bisa diajak ngomong. Ini gak betul aman kok. Gini. Lah merpel jak. Sik. Oh, teko kene iki wis. Nah, iki kan ning kono. Iya toh? Iki di mau ini nih. Iya. Ini cepot aja, Dik. Cepot aja biar ketok dulur-dulur teko kene langsung. Oke nih. Cepot ae amper minyak iki. Heeh. Iki tarikan pisan iki. Tarik. Loh, oh alah, gak apa-apa, rezeki lur. Kok disambung pinter wae. Kadang-kadang kalau disolder, kalau kabelnya warnanya hitam-hitam itu malah nggak kuat solderannya. Disambung aja biasa, tapi nyambungnya yang pinter. Wis dilapin semua. Nah ini tadi di kabel warna merah leres biru. Nah ini kan bekasnya kayaknya solderan ya. Ini kan tegangan 12 volt ya. Tegangan 12 volt tadi nyampe datang sehat, tapi di sini kurang sehat. Nanti di sini kita sambung lagi. Terus tadi massa yang kurang daya atau massanya kurang jos ada di kabel sinyal massa yang berasal dari ECU, kabel biru-biru ini kilo. Mana toh? Ini lampunya agak ngadeg, agak berdiri gini, yes, agak berdiri, wes, ngene menengok. Biru mana biru? Oh ini nih. Nah, jangan lupa dicek. Biasanya di sini kejendet taritis, yo. Ini ditarik, jangan sampai ada putus atau kopong tengah jalan. Tapi kalau kita pelajari tadi, itu tegangannya ada, rel pribadinya, tapi sinyal massanya ketika kita kawinkan itu lemah, ya, nggak kuat. Wes, coba sampean fokus ning kabel biru mana? Biru pulpamnya ini ya. Ini ya? Ya. Ini coba. Oh, putus enggak?
Enggak. Oh, salah mas, bukan itu mas. Saya IC full pump. Oh, ini yang silver ampere minyak. Oh, ini nih biru nih. Coba ditarik pelan-pelan. Tarik, aman. Iya, fokus. Oke. Duh, alhamdulillah, masya Allah, rezeki anak soleh. Kita lihat pribadi dia. Ini warnanya korosi salju ya. Iki tidak rekayasa loh, tidak kami potong loh. Iki ketok ya lur, ketok. Fokus no. Piye, fokus no. Oke, kelihatan ya. Ini warnanya kan salju, berarti korosi. Nah, ini yang bikin dia tegangannya nggak sehat. Sampean jalan tiba-tiba nek kerikil yang nyandung, kira-kira seperti itu. Diusut nih mas, ini 1 jengkal teko eju toh. Usut nening di mau kena kopongi. Kita lihat lawannya. Nah, golek lawan nih. Mana lihat lawannya? Oh lihat. Oh iya, oh kopong lur. Usia wis ya, cocok ya karo jodoh nih. Loh, alhamdulillah. Wis, iki sekalian loh itu kok ini kawan. Itu kok ini pisan nek kira-kira anteng ya wis iki disulam. Kabel iki dipotong ya. Makanya kesampean itu kalau ngukur seperti beginian jangan pakai tespen LED. Nanti sampean akan dibohongi. Apa? Ya tespen yang real resmi 12 volt sama tester ikut jos. Ya tespennya aja tespen yang LED-LEDan itu. Kalau tespen LED sampean harus bener-bener peka dengan keadaan nyalane lampu. Ya. Buktinya tadi kalau pakai tespen LED ya hidup tapi tiar-tiar. Ya dah? Aman. Singkir. Aman. Tarik tutut lagi, ditutut aneh. Ditutut lagi. Aman? Aman. Alhamdulillah wis iki dikocek. Mang jaluk kabel mang. Keren nih mang. Itu namanya mang cecep. Juga mang. Wah ya kok nek kembar sing biru ki, tapi kabelnya jangan yang ngecek-ngecek ya. Ini bagus, dijamin bagus kabelnya. Oke, sip. Wis disulam, Kang. Iki sing kopong guang aja. Ambil 1/2 meter disulam. Nah, jadi dipotong. Baterainya dilepas kalau pas utik-utik seperti ini. Wis ya. Nah, iki wis potong sejengkal. Wis. Nah, iki kabel kuning sih. Nah, iki wis bosok kabel. Wis, ganti kabel. Karo plus iki ku sambung meneh ya. Oke, siap. Terus kalian ini dicek lagi ada yang kopong-kopong lagi ndak? Kopong-kopong lagi ndak di sini dikondisikan. Memang untuk kelemahan NMAX all ini 1 jengkal lingkar 1 jengkal rumusnya di sini. Oh, iki si keringingan wae. Dicepoti iki kayak nih wonge nggih serep. Ini kan serepnya do enek ini. Mana serep 15 ampere ya enek. Spare ini. This is spare fuse. Yes. Fuse is spare, is the cadangan, is the konslet, is the apa? Pedot. Ya, ini ngambilnya. Nah, ini ambil aja, Mas. Untuk spare 3 1 2 3 untuk spare ini bisa nih. Sama ganti aja sekalian. Nah, ini nggak ada yang putus, cuman ini sudah bekas-bekas korosi. Murah kok sikring. Diambil sikring ini, tandarin lagi nih ganti. Ukuran standar dengan keadaan ya. Toleransi wis kalau saya main susah nyari 10, tapi jangan lama-lama cepat distandarkan lagi. Ya, udah sambung ya Mas ya? Iya. Sambung. Sambung. Oke. Dikondisikan langsung kita tes. Minum bandrek dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah bandrek original. Seger. Ya. Oke kawan, nah ini alhamdulillah sudah dibeneri kabel-kabel yang korosi, yang kopong. Jadi kabelnya banyak yang kopong ya. Nah ini jadi kalau ngelihat kabel itu dilihat secara fisik, dilapi dulu, ya dibersihin dulu. Kalau sudah, setiap kabel yang mencurigakan ditarik gini. Nah, gitu ya, kira-kira gitu kawan. Jadi hitungan 2 jengkal lingkar 1 jengkal, siji loro. Nah, setiap orang jengkalannya beda-beda ya. Nah, kurang lebih berapa senti yo. Wis pokoknya sak dawane ini sampai sini dilingkarkan ke bawah, ini lingkar ke sini. Ini titik rawan, titik usia, titik keadaan. Nah, ya. Nah, kayak gini. Nah, tadi untuk tingkat sinyal massa yang dikirim dari Eco itu hasilnya kropos tengah jalan.
Kalau dibilang kabelnya putus enggak, itu korosi tengah jalan. Nah, maka kiriman sinyal listriknya yang dikirim dari ECU kurang tegangan, ya, kurang 12 volt. Nah, sedangkan asumsi kebutuhan yang harus dibutuhkan untuk daya full pump itu besar, plus minus 12 sampai 13 volt untuk daya dorong pertama. Jadi antara tegangan, antara volt, ya, antara watt, antara daya, antara hambatan, antara arus yang mengalir itu saling berhubungan. Ya. Jadi daya yang dibutuhkan untuk full pump itu real 12 sampai 13 volt dengan daya watt yang sudah ditentukan. Kemudian dalam satuan arus listrik yang mengalir, volt tegangan yang dikirim baterai dari baterai sudah datang. Namun grounding yang dikirim dari ECU, sedangkan groundnya atau massa yang dikirim itu berupa distrik sinyal, sifat sesaat setelah program ECU memerintahkan kerjanya ini kirim ke full pump, kondisikan dulu, jeda sesaat seret untuk mengkondisikan kondisi minyak, lakukan persiapan. Ketika dalam proses penyuruhan atau pengongkonan, apa bahasa Indonesia nih? Nyuruh apa? Perintah. Nah, pengongkonan, pemerintahan daripada ECU ini ngongkon sinyal massa ini kopong tengah jalan, ya. Maka hasil daripada perintah yang dikirim oleh ECU yang dikondisikan sinyal massanya itu enggak sehat. Secara otomatis daya yang dibutuhkan untuk kehidupan pompa minyak pun enggak sehat, ya. Yuk sekarang kita cek untuk hasilnya. Setelah tadi untuk sinyal massanya kopong tengah jalan, tegangan plusnya sudah dibenahi. Ayo sekarang kita tengok di sisi sebelah sana. Kita kasih kegelapan. Kita ngetes pakai mana? Tes pen dulu apa ini? Ini dulu ya, pakai ini dulu ya. Ini tak bungkus ini. Iki isine bukan jimat ini lur. Tak buka ketatap iki jimat, nanti dikira ini apa jenenge kuwi jenglot. Bukan, iki ben aman nek tiba ngene iki dok aman. Iki boklam tok ini. Boklam led tak kasih resistor. Bukan jenglot. Kok dikira Mas bungkusnya opo kuwi jimat. Bukan jimat. Itu loh, lampu LED, lampu sing nemu ning korek-korek itu loh, dikasih resistor 1 kilo. Ah wis ini tak cepot ki ben tidak ada dusta di antara kita loh, ya toh. Nah tak lebokkan di sini. Logikanya lampu LED aja tier-tier, hidup segan mati tak mau mati nggak mau mati, mau hidup kurang tegangan, ya toh. Gimana ini, kasih kegelapan aja ya kawan. Saya tak pateni flashku, ya. Tak fatal flashku tadi kan sampean sawang di sini ini redup kayak kunang-kunang. Yuk coba sekarang di kontak gimana nyalanya. Wala wes mak pior lur. Nah tapi piornya ini kan sifatnya sesaat, jadi cetek cetung klep kayak gitu ya mengkondisikannya. Coba tek nging tep 45 detik. Kalau dia dengung terus berarti ECU sinyalnya bocor. Itu kan sinyal kiriman distrik sesaat. Nah tadi kan redup, nah sekarang wes pior. Yuk nih. Nah pior, tapi kan nilai ini kita nggak tahu. Ini kan hanya asumsi kedatangan saja, asumsi penglihatan saja, asumsi pendetektor sementara sesaat saja mengindikasikan bahwasanya oh guys dijamin teko orang ini, nyumbang orang ini. Tapi amplopnya di dalamnya kita nggak tahu. Apa 10.000, apa 2.000, apa 5.000 kita nggak tahu. Coba amplopnya sudah datang belum? Kontak. Sudah datang. Perhatikan. Kontak. Nah dia sudah masukin uang di dalam kotak, tapi amplopnya isinya berapa? Nah kita pakai tester, ya. Wis ini sudah real, sudah jadi kalau ini, ya. Cek mana cahaya pengisi ini. Wis ini tegangannya setara dengan ukuran kesehatan baterai. Ini mas, ukuran mas. Skala 20 volt DC. Oke. Nah, wis plus tester taruh di kabel abang. Min tester taruh di kabel biru. Hitam tak kocelani ya. Oke. Nah koceli nilainya berapa? Nilainya sesuai perintah. Ini merintah itu nganu lur, full pumpnya kasih tegangan sesaat dulu biar dia siap. Oke siap. Nilainya berapa untuk dorong daya full pump? 12-13 volt DC. Jebret 12-13 volt DC seleret
lelap. Nah, habis itu sesaat selirit, nah turun kan ngintep dulu ya. Jangan di bawah 10 volt ya, kurang gitu loh. Ayo coba lelap plus minus kontak jebret. Oke, 12 volt lelap turun cedet. Nah, patikan kontak cedap ceting 45 detik lelap mati. Nah, matiin kontak lagi. Tegangannya setara dengan ukuran baterai tapi masanya dikondisikan di ecu. Kontak nih bisa nih. Iya, 12 volt. Jamin ini kuat untuk mengaktifkan daya awal kerja pompa minyak. Wis saiki dipasang dicukur ke rono. Oke. Udah. Oke. Sekarang coba kita kontak, kita dengerin dengungannya full pump. Oke. Coba Mas kontak Mas, full pump dengung enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kontak. Alhamdulillah, ini jalur asli ini. Wes starter greng. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 starter greng. Alhamdulillah. Wes, bayar Mas. Ser. Lundung ya. Oh, ini motornya DE loh sing lundung. Alhamdulillah. Pateni Mas. Pateni. Nah, kontak nih. Oke, cegreng. Alhamdulillah. Ini oli-oli apa ya yang pada bocor ya? Habis bongkar mesin ini. Bayar. Alhamdulillah. Nah, sonto ngecunera motor. Nah, wis Mas, alhamdulillah ini beres sih ya Mas ya kabel-kabelnya ya. Nah, tidak ada yang mentolong untuk lampu injeksinya. Nanti jamnya kita reset. Kondisikan. Pateni mana Mas? Oke, kontak. Oke. Kemudian dihidupin, jereng. Alhamdulillah. Ber. Alhamdulillah. Wis jadi duit lur. Wis ya, patikan. Sakanmu. Yang penting di sini tidak ada kedipan lampu injeksi yang nongol. Atau sini ngitep. Nah, itu. Oke, wis rampung. Tak penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis urip ya kan? Wis. Ya rokok apa? Surya. Oh, Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pateni wis rampung. Tinggal pemberesan wis ACC ini dan oke, gitu saja kawan informasinya yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena dimanapun Anda berada. Wis ngono wae ya. Selamat malam. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sampai ketemu di segmen video berikutnya. Bye bye.